Pertamina mengaku rugi 280 triliun. Sedangkan mereka menjual bensin RON 92 itu di harga 13.000. Berbeda dengan Petronas yang menjual RON 92 itu di harga Rp7.000. Namun mereka untung. Nah, seperti biasa kita akan mencari tahu lebih dalam tentang problema ini gitu ya bersama Gemini AI. Gemini AI, apakah kamu sudah siap dengan podcast kita kali ini? Tentu saja, saya siap. Ini topik yang menarik. Sepertinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga dan keuntungan perusahaan bahan bakar. Mungkin ada perbedaan biaya produksi, distribusi, atau bahkan kebijakan pemerintah antar negara. Apakah Anda ingin fokus pada aspek tertentu, atau kita bahas semuanya? Kenapa Pertamina bisa rugi sedangkan tidak ada orang yang nganjuk atau ngutang di SPBU? Pertamina rugi karena harga jual RON 92 yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari biaya produksi dan impornya. Sementara itu, Petronas bisa untung karena harga minyak dunia sedang turun dan mereka lebih efisien dalam produksi. Ditambah lagi, Petronas dapat keuntungan dari bisnis lain seperti gas alam dan petrokimia. Padahal Petronas mereka menjual harga dengan lebih murah. Betul sekali. Salah satu faktornya adalah efisiensi produksi dan distribusi Petronas yang lebih baik. Mereka juga memiliki diversifikasi bisnis yang menguntungkan, seperti gas alam dan petrokimia. Selain itu, kebijakan subsidi pemerintah Malaysia juga berperan dalam menjaga harga BBM tetap rendah. Alasan terkuat Pertamina merugi itu apa? Kan kita tidak pernah melihat orang ngutang di SPBU. Alasan terkuatnya adalah karena harga jual RON 92 yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari biaya produksi dan impor Pertamina. Meskipun tidak ada yang ngutang di SPBU, selisih harga ini tetap membuat Pertamina merugi. Terus kenapa Malaysia Petronas bisa menjual di harga 7.000 kalau produksi minyak dunia sedang turun? Petronas bisa menjual dengan harga lebih murah karena beberapa faktor. Pertama, mereka lebih efisien dalam produksi dan distribusi. Kedua, mereka punya diversifikasi bisnis, jadi keuntungan dari sektor lain bisa menutupi biaya BBM. Terakhir, kebijakan subsidi pemerintah Malaysia juga membantu menjaga harga tetap rendah. Apakah benar kerugian tahun berapa sehingga merugikan Pertamina sampai 280 triliun itu? Kerugian besar Pertamina terjadi pada tahun 2020, mencapai sekitar 11,13 triliun rupiah. Pandemi COVID-19 adalah salah satu faktor utama, karena menurunkan permintaan bahan bakar secara drastis. Selain itu, harga minyak dunia yang rendah juga menekan pendapatan Pertamina. Terus berita yang 280 triliun itu bagaimana? Berita tentang kerugian 280 triliun rupiah itu tidak benar. Kerugian terbesar Pertamina terjadi pada tahun 2020, yaitu sekitar 11,13 triliun rupiah. Angka 280 triliun rupiah itu kemungkinan salah kutip atau salah tafsir dari berita yang beredar. Oh, berarti itu beritanya hoax ya? Ya, berita kerugian Pertamina sebesar 280 triliun rupiah itu kemungkinan besar tidak benar. Kerugian terbesar Pertamina tercatat pada tahun 2020, yaitu sekitar 11,13 triliun rupiah. Terus keuntungan Pertamina pernah dipublikasikan tidak? Tentu saja, Pertamina secara rutin mempublikasikan laporan keuangan mereka. Anda bisa menemukan informasi detail tentang keuntungan dan kinerja keuangan Pertamina di situs web resmi mereka, atau melalui laporan tahunan yang diterbitkan. Kalau di tahun 2024, Pertamina untung apa rugi? Pertamina mencatatkan laba bersih sebesar 49,54 triliun rupiah pada tahun 2024. Penurunan laba ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan harga minyak.
Penurunan harga minyak mentah dunia memang menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keuntungan Pertamina di tahun 2024. Hal ini karena harga jual BBM di Indonesia sebagian besar masih disubsidi oleh pemerintah. Ketika harga minyak mentah dunia turun, harga jual BBM di Indonesia tidak ikut turun secara signifikan, sehingga keuntungan Pertamina ikut terpengaruh. Berarti kita bisa pastikan bahwa kerugian Pertamina mencapai 280 triliun itu berita hoax. Sedangkan Petronas yang untung 280 triliun juga itu mungkin masih kalang kabut gitu ya. Mungkin untuk podcast kita kali ini cukup sekian sampai di sini. Untuk Gemini AI, terima kasih udah menjadi narasumber yang baik dan kompatibel. Seperti biasa, sebelum kita berakhir, sapa penonton dan ingatkan mereka untuk follow akun Darari Podcast. Sama-sama. Terima kasih sudah mengundang saya. Sahabat dari podcast, jangan lupa untuk selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya dan cek fakta sebelum mempercayai berita yang beredar. Sampai jumpa di podcast berikutnya.